Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Agustus 2024 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayo dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada hari ini Senin 26 Agustus 2026, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bacaan Injil dari Injil Matius, bab 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita siapkan hati dan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman orang muda, serta semua pendengar Fresh Juice yang terkasih, pada hari ini Yesus secara gamblang mengkritik cara hidup dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu bersama bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk menampilkan tampilan luar yang begitu menarik, sedangkan mereka sendiri pun tidak membawa keselamatan bagi banyak orang. Atau pada zaman sekarang mereka lebih terkenal sebagai orang yang bicaranya banyak tapi tidak punya aksi yang nyata. Yesus memulai dengan perkataan celakalah. Perkataan ini merupakan sebuah teguran keras yang dipakai oleh Yesus. Kata celakalah juga kita temukan dari kisah-kisah nubuat para nabi sebelumnya. Pada perjanjian lama, Allah mengutus para nabi untuk mewartakan kabar sukacita, pertobatan kepada bangsa Israel.
selalu menggunakan kata celakalah. Di sini kita semua diajak untuk boleh sadar apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Allah atau tidak? Teguran kepada orang-orang Farisi dan juga kepada orang-orang Israel ini mau mengajak kita semua untuk boleh datang kembali kepada Allah dan harus sadar bahwa Allah adalah sumber kasih. Datang kepada Allah berarti kita mau terlibat bersama dengan Allah dalam setiap pengalaman yang kita jalani setiap hari. Baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik itu dalam keadaan untung maupun dalam keadaan malang. Sama saudara-saudari, para pendengar Warta Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengatakan celakalah. Ini merupakan sebuah bukti bahwa ternyata kita manusia ini kerap kali jatuh dan jauh daripada Dia sendiri. Oleh sebab itu kita diajak untuk jangan menjadi pribadi yang jatuh dan jauh daripada Allah. Jangan sampai kita punya sikap munafik. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan yang berrahmat ini. Dalam kata munafik ini sendiri pun sebenarnya mau mengajak kita semua untuk sadar bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang munafik bahwa kita hanya menampilkan sesuatu yang baik tapi hati kita sendiri pun tidak ada damai, tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Mari saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar menjadi pribadi yang tulus hati, yang punya hidup dalam kasih, yang belajar dari Yesus, yang mau memberi diri dan mau mengajar dalam iman itu. Semoga dari hari ke hari kita boleh melepaskan diri kita dari kemunafikan-kemunafikan, dari kehidupan-kehidupan dunia yang menjerumuskan kita pada dosa. Dan akhirnya mengantar kita boleh mengalami keselamatan kekal bersama Bapa di surga. Mari kita mulai itu dalam keluarga kecil kita. Tindakan-tindakan sederhana yang mau mengajak kita boleh tulus dalam doa. Bagaimana kita berdoa dari hati, bukan semata-mata kita berdoa hanya untuk kepentingan satu dua pihak. Ataupun juga melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam keluarga. Atau juga ada bahasa Latinnya do ut des. Karena saya beri kamu, maka kamu juga harus beri saya. Sistem seperti itu tidak bisa kita pakai dalam cara hidup kita sebagai seorang Kristiani. Yesus mengajarkan untuk berani memberi secara utuh. Mari kita berjuang tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidup dalam munafik. Semoga kita boleh berjuang dari hari ke hari, boleh lahir menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau telah mengajak kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Semoga lewat firman hari ini kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, boleh membuka diri, hati dan pikiran kami, agar kami tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bersikap munafik, tapi mau melibatkan Engkau dalam setiap hidup kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Agustus 2024. Terima kasih kepada Romo Justinus Kurniawan Karwayu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.